Tapi suami ibu, ayah dari anak-anak ibu akan menghadapi resiko terbesar mulai dari kubur, alam barzah, padang mahsyar sampai ke neraka ketika dia tidak memperkenalkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada anak dan istrinya. Ibu tidak masuk aib kalau anak ibu tidak fasih bahasa Inggris, nggak apa-apa. Tapi suami ibu, ayah dari anak-anak ibu akan menghadapi resiko terbesar mulai dari kubur, alam barzah, padang mahsyar sampai ke neraka ketika dia tidak memperkenalkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada anak dan istrinya. Saya ulangi ya bunda, suami ibu tidak masuk neraka kok kalau anak ibu nggak lulus kedokteran UI, itu bukan aib. Suami ibu tidak masuk neraka ketika anak ibu tidak lulus ikut paskibra nasional, tidak. Suami ibu tidak masuk neraka karena anak ibu tidak fasih bahasa Inggris, tidak. Tapi semua ibu akan menerima risiko besar mulai dari kubur, alam barzah, padang mahsyar ketika tidak memperkenalkan, mengajarkan, mendoktrin kalimat tauhid kepada anak dan istrinya. Saya tidak bangga anak saya S2 dari Jerman. Yang membuat saya bangga anak saya hafal Quran dan mengamalkannya. Saya tidak pernah bangga ketika punya istri saya baik. Yang saya bersyukur ketika istri saya solehah. Sepakat? Orang sekarang bangga dia. Oh suami saya baik Pak Ustadz. Kenapa bu? Hari libur kami jalan ke puncak. Mobil kami Alphard. Saya tiap hari bawa Alphard, Al-Fatihah, betul? Lebih mulia itu. Oh iya. Masjid ada depan rumah ibu ada. Pengajian kuliah 2 hari Ahad ada pak. Ada diajak suami, anak dan ibu ke masjid? Tidak. Kami selalu dibawa ke puncak, liburan ke Bali, ada uang ke Houston, kadang ke California, kadang terbang ke Turki. Oh ibu baru punya suami baik, bukan suami soleh. Nggak butuh ibu itu. Ibu bangga anak saya pak di BUMN, gaji 24 juta, usia muda dia manajer, pendapatan besar 8 juta sebulan transfer kepada saya. Bagus. Anak saya S2 dari Houston, kata ibu. Bagus. Anak ibu sholatnya ke masjid? Enggak pak. Pasti membaca Al-Quran? Belum pak. Usia anak ibu berapa? 34. Manajer di mana? BUMN. Pendapatan berapa? 60 juta sebulan pak. 20 juta transfer sama saya setiap tanggal 5. Ibu nggak usah bangga. Saya nggak butuh cerita ibu. Ibu baru punya anak baik, bukan anak soleh. Yang dibutuhkan anak soleh. Yang diterima Allah doa anak yang soleh, bukan doa anak baik. Sepakat? Hari ini tema kita saya ganti aja itu karena kondisi musibah. Ya, nanti tahun 2027 baru kita teruskan. Ya nggak apa-apa. Nanti iya, saya memang sangat sibuk. Jadwal saya padat merayap kayak tol Cianjur Sukabumi. Bunda, tema hari ini musibah yang tidak kunjung usai. Negara Islam terbesar di dunia Indonesia dari 63 negara Islam di dunia. Dari 204 anggota PBB, Indonesia negara Islam di dunia terbesar. Sumber daya alam kita terlengkap di dunia bu. Mau saya urut supaya bu dapat wawasan sedikit. Laut kita terluas di dunia, tapi kan kita mahal. Karet kita terbaik di dunia itu di kampung saya, Kisaran, Sumatera Utara. Kelapa sawit kita terbaik di dunia itu kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara. Danau vulkanik terbesar di dunia dan terindah itu di Sumatera Utara dan Toba. Tembakau terbaik di dunia, tembakau Deli ada di Medan. Kapur terbaik di dunia, kapur baru Tapanuli Tengah. 5 terbaik di dunia ada di kampung saya. Hebat kan? Kenapa bu? Dulu orang Sumatera Utara itu pabrik ulama. Sekarang ustadznya radikal semua dari sana. Tengku Zulkarnain, Munzir Situmorang, betul kan? Anton Medan, itu dari Medan semua itu. Sampai sekarang ustadz di sana nggak lembut bu, semua keras. Di sana kalau kita tidak banting meja nggak diundang lagi. Kalau ceramah harus banting meja gitu. Wajah memerah seperti wajah Rasulullah di mimbar. Betul? Indonesia dipermalukan sama orang Medan juga, Sinaga. Dia mencoret nama bangsa, tapi agamanya Kristen. Media tidak mengangkat,
Tidak diselidiki di mana gerejanya, siapa pendetanya, sejauh mana ketaatannya, karena dia Kristen. Seandainya pelaku itu Muslim dan berjenggot, setiap jam diangkat di televisi swasta, betul? Lihat yang menikam Wiranto, katanya darah keluar 3 liter, mati dong Mas Wisnya. Betul kan? Karena ini Kristen, tidak diangkat apa agamanya, siapa pendetanya, di mana gerejanya, sejauh mana ketaatannya. Tapi seandainya pelakunya Muslim, tiap hari di Metro TV dan tiap jam, betul? Pertanyaan saya, kenapa negeri Islam terbesar di dunia, sumber daya melimpah, kita susah? Gas di mana-mana tapi kompor meledak. Laut luas, ikan kita mahal. Pejabat negara bertikai. Komisioner KPU OTT. Penipuan suara 20 juta. Kira-kira apa jawabannya Bunda? Yang paling senior, berapa umur sekarang? Berapa umur Bunda? 65, wajah kayak 64 ya. Ya beda setahun. Ibu orang Padang ya? Betawi. Bunda jangan marah. Kenapa seperti itu? Sumber daya melimpah, rakyat susah. Tanah subur, beras kita impor. Gas di mana-mana tapi kompor meledak. Minyak keluar tapi harga minyak mahal. Jalan tol tiap tahun naik. Kenapa kira-kira? Kalau jawaban benar boleh pulang. Maksiat. Bunda yang dari P3? Hah? Banyak kemaksiatan. Bunda dari P3 senior? Dari Umar Ruji? Ibu? Banyak orang zolim. Bu dari Golkar ini. Apa Bu? Apa? Baik, nanti baru kita rangkum jawabannya. Quran bukan munzir, Al-Quran. Al-Quran silakan buka, Ibu bacakan nanti. Al-Quran surat 7 ayat 96 dan 97. Surat 30 ayat 41. Betul? Kemudian surat 19 ayat 88 sampai 93. Kemudian surat 4 ayat 32, ayat 35, ayat 109, ayat 116, ayat 175. Kemudian surat 19 ayat 30 sampai 36. Kemudian surat 17 ayat 19. Jam 3 selesai saya pulang. Insya tadi sudah kita urai, negara melimpah tapi rakyat susah, tanah subur, beras kita import, lautan luas, ikan mahal. Tanggal 30 Desember kemarin saya di Oman posisi. Jakarta banjir, posisi saya lagi di Madinah. Oman itu negara ketiga teraman di dunia setelah Swiss, Swedia dan Oman, tapi tidak pernah diangkat sama media, betul? Di sana usia anak 19 tahun didapat hadiah tanah dari negara 600 meter persegi. Indonesia kita punya tanah malah digusur, betul? Di sana orang nganggur semua digaji, kita orang bekerja belum tentu digaji. Di sana ribuan kilometer tol kita lalui, tidak ada yang bayar, semua gratis. S2, S3 semua gratis. Di sana Bu, ngomongin orang, melecehkan orang, denda 25 juta. Kejahatan per tahun kadang zero, kriminal, nol kejahatan. Ibu letakkan tas di hotel berminggu-minggu nggak ada hilang. Oman. Yang Sabtu kemarin sultannya meninggal, Sultan Qobus. Bu, ketika kami berkunjung ke istananya tanggal 30 Desember kemarin, diminta untuk mendoakan sultan karena sakit keras. Kita doakan. Sabtu kemarin sultan berpulang. Ibu tahu nggak? Di sana tidak ada makam pahlawan. Di sana rakyat, raja, pimpinan, orang kaya, orang miskin meninggal sama, kuburannya sama. Subhanallah. Beda dengan kita. Orang senjata, gerak 17 kali tembakan salpo. Malaikat takut nggak? Boten. Malaikat mah cicing wae atuh. Mau 17 kali, mau 20 kali. Emang dia pikirin kan? Di sini orang meninggal sama rata. Posisinya sama-sama jenazah. Enggak ada jenderal, enggak ada presiden, enggak ada rakyat. Dimakamkan sama. Masya Allah. Negara Oman bukan berdasarkan syariat Islam. Dia monarki absolut. Tapi subhanallah Bunda,
kesejahteraan rakyat luar biasa, penduduk 4,8 juta, asli penduduk Oman hanya 2,8, tapi semua gratis, jalan mulus, tol gratis, sekolah gratis, semua gratis. Subhanallah. Saya bertanya sama guide di sana, kenapa Oman tidak menerapkan hukum Islam tapi diberkahi? Ternyata Oman itu pernah masuk dalam doa Rasulullah, berkahi negeri itu. Subhanallah. Termasuk doa Rasulullah terhadap negeri itu. Sama dengan Saudi Arabia. Doa siapa, Pak? Doa Nabi Ibrahim. Berkahi negeri ini ya Allah. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, perkenankan doa kami. Rabbana wa taqabbal doa. Doa orang beriman dan soleh tidak ada yang tertolak. Kata Rasul dalam sebuah hadis, doa orang beriman itu seperti pelepah kurma. Kalau tidak dipotong dia tidak jatuh. Kalau pelepah pisang, pelepah kelapa, pelepah palem, pelepah pinang itu busuk dia jatuh. Tua dia jatuh. Pelepah kurma dia membusuk lengket gitu. Seperti itulah doa orang beriman itu. Doa orang beriman itu seperti pelepah kurma, kata Rasulullah. Kalau tidak dipotong dia tidak pernah jatuh. Doa orang beriman 3 fase. Fase pertama fase dikabulkan, habis berdoa dikabulkan. Kemarin saya rasakan ketika di Madinah, Bu, orang berebut sholat di Raudhah. Karena kata Rasulullah, antara makam dan mimbarku itu doa dijabah oleh Allah, makbul insyaallah. Orang berebutan, saya Allah takdirkan segampang itu, saya persis di samping makam Rasulullah. Masya Allah. Orang 2 rakaat aja susah, saya bebas di sana berdoa. Sebelahnya diusir, kholas hajjah, kholas. Torik, jalan, torik, jalan, nggak boleh. 2 kali saya kesempatan, Allah berikan kemudahan doa saya, ya Allah berikan kemudahan hamba berdoa di samping makam Rasulullah. 2 rakaat orang susah, saya bebas sholat di situ, ratusan ribu antri. Malam-malam saya kesulitan buang air besar, saya bilang sama istri saya, subhanallah, susah ya kita makan buah, saya susah buang air besar. Nggak berapa lama diketok kamar saya, ada apa? Saya bilang, ini dikasih buah sesisir besar pisang Ambon dengan jeruk 5 biji. Kelelahan saya tawaf sholat sunnah, Bu, tawaf sunnah di samping Baitullah. Karena saya asma, saya agak sesak. Didatangi orang Turki, ditawarkan saya makanan, masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang beriman, ingat pesan ini, Bu. Jika kamu membantu agama Allah, Allah akan menolong kamu, memudahkan langkah kamu, mempermudah hidup kamu, memberikan sumber rezeki kepadamu, menenangkan pikiranmu, memasukkan kamu ke surga. Patri doktrin ayat itu surat 47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dari sekarang pegang ayat itu, Bu. Amalkan, imani, laksanakan. Ada makanan di kulkas, biasakan bersedekah. Ada rezeki lebih, peduli sama orang lain. Ada orang tidak dikenal, kita sapa dengan ramah. Ada orang miskin, kita santuni. Dunia akhirat kita akan tenang. Nanti kita lihat, kita buktikan ayat-ayat itu. Saya terbayang Indonesia dan Otoba di negeriku, ya Allah, tempat kakekku lahir di Samosir. Belum ada 100.000 wisatawan. Turki yang daerah tandus, wisatawan saya tanya 32.000 per tahun, 32.000 Ibu ya. Itu dapat mereka devisa dari wisatawan di sana 32 miliar dolar. Turki, masya Allah, tabarakallah. Ada apa dengan negeriku hari ini, ya Allah? Udah banyak bersujud di tengah malam kepadamu. Senin Kemis sudah banyak sahabatku yang melakukannya. Baca Quran mungkin ibu sudah biasa 1 juz per hari. Kenapa Mas engkau turunkan musibah demi musibah, ya Allah? Banjir bandang di mana-mana, kemiskinan terjadi, sumber daya melimpah, rakyat kami susah, ya Rabb. Dibongkar ayatku. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, syaratnya sederhana, simplicity.
beriman dan bertakwa. Untuk menjawab pegawai negeri saja peraturannya banyak. Pertama, dibutuhkan S1 komputer, IPK minimal 3,2, berpelakuan baik, tidak pernah punya catatan kriminal di kepolisian, bersedia ditempatkan di mana saja. Minimal 12 peraturan, Bu, untuk menjadi pegawai negeri. Untuk jadi ahli sorga dan kesayangan Allah cukup 2 variabelnya. Amanu wattaqu. Kenapa digabung ini? Iman itu apa, Bu, arti iman? Percaya. Kalau bahasa sederhananya, ngaku beriman kepada Allah dan Rasul. Lihat ketika habis takbir kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sesungguhnya hidupku, matiku, salatku, ibadahku hanya untuk Allah. Berarti harus ikhlas. Ujungnya apa, Bu? La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Berarti nggak pernah kedukun. Berarti tidak mengomentari takdir. Berarti tidak menyesali nasib. Tapi tidak nangis berlebihan ketika turunkan musibah, tidak pamer ketika kaya. Itulah orang yang ikhlas. Kaya raya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa, dilecehkan tidak marah, dibully tidak tersinggung, dipojokkan tidak ngamuk. Karena dia cari ridha Allah, bukan cari pengakuan manusia. Itu orang ikhlas. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Aku tidak akan percaya kepada suara siapapun karena aku hidup hanya untuk mencari ridhamu. Terserah mereka menjelekkanku, terserah mereka membuli aku, terserah mereka memfitnah aku ya Allah. Aku tidak butuh pengakuan mereka ya Rabb. Itu orang beriman. Bisa? Kalau ibu masih bangga punya Alphard, malu naik bajai, iman ibu perlu dikoreksi. Ibu masih bangga ketika cantik, malu ketika pesek, iman masih perlu dikoreksi. Manju belum tentu mulia kok, pesek belum tentu hina. Kaya belum tentu terhormat, miskin belum tentu hina kok. Yang mulia itu orang bertakwa. Makanya dasar Islam itu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada orang kaya raya malah hina dia. Siapa itu? Qarun. Harusnya ibu bangga punya anak Muhammad Qarun. Ada yang berani? Dia orang terkaya loh, Bu. Kenapa nggak berani nama anak Muhammad Qarun? Manusia yang terkenal di Al-Quran diulang namanya sekian ratus kali, sekian puluh kali, melebihi nama Rasulullah dalam Al-Quran. Kata Muhammad dan Ahmad hanya 6 kali dalam Al-Quran. Fir'aun sekian puluh kali diulang namanya. Pernah ibu nama anak ibu siapa? Muhammad Fir'aun. Nggak berani kan? Orang paling kaya di muka bumi siapa? Qarun. Kunci perbendaharaan kekayaannya dibawa 7 ekor keledai. Kunci doang, Bu, belum kekayaan. Semua dari emas. Lihat kunci mobil Lim Siolong, kunci rumahnya Ciputra, kunci rumahnya Dorce, ada dari emas? Nggak ada. Coba cek kunci mobil ibu, ada dari emas? Nggak ada kan? Tapi karena kesombongan, meninggalkan takwa, mengingkari Nabi, melecehkan kebenaran, memfitnah Nabi Musa, Qarun neraka jahanam. Sampai sekarang masih dibelah bumi, dijepit bumi. Siapa manusia yang paling miskin, Bunda? Tahu siapa? Isa Al-Masih, bukan Hamdan ATT. Jangankan gedung, rumah pun aku tak punya. Itu bohong. Dia punya rumah, mobil aja dia punya. Orang termiskin dunia siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bajunya cuma 1, Bunda, itu sampai dia diangkat oleh Allah ke langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Baju coba 1, dan satu-satunya Nabi mungkin nggak punya rumah sampai diangkat. Isa Al-Masih hidupnya dari gua ke gua. Subhanallah. Gelas pun tidak ada, sama dengan gelas nggak punya. Kalau minum dia ditampung di tangan. Musuhnya banyak tapi sahabatnya akrab. Rumah tidak punya tapi disiapkan gua. Gelas tidak punya, dahan kayu, akar kayu mengalir dia bisa minum. Baju cuma 1 gamisnya Isa Al-Masih. Tapi dia ahli sorga, Bunda, karena bertakwa. Sulaiman kaya raya juga ahli sorga karena dasarnya bertakwa.
Tugas hari ini kita bukan berapa banyak mendengar kebenaran, tapi berapa banyak mengamalkan kebenaran. Sepakat? Karena saya lihat orang ngaji ibu-ibu sudah banyak, tapi rajin ngaji masih ngerumpi. Suka haji tapi masih korupsi. Berhijab syar'i tapi masih jahat. Senin Kemis tapi tidak peduli. Baca Quran tapi tidak masuk ke hati. Tercabut akar kebenaran dari hatinya. Apa? Kenapa bunda seperti ini? Dosa numpuk, tidak bertaubat. Ibadah meningkat tapi tidak ikhlas, nol, tidak berpengaruh pada sehariannya. Kata kunci sederhana kok. Dosa numpuk tapi tidak mau taubat, ibadah meningkat tapi tidak ikhlas. Kenapa tuh teh? 4 bulan nggak pernah Senin Kemis. Biasanya kan rajin atuh teh. Berat badan saya sudah ideal. Sebelumnya 72, puasa 6 bulan, turun 58, 14 kilo turun. Karena sudah ideal, nggak puasa lagi. Ternyata Senin Kemis karena overweight, bukan karena Allah. Kumaha atuh teh? Kok rajin atuh sedekah? Setiap pagi ngantar makanan ke rumah. Mertua saya lagi di rumah supaya katakan mantu pemurah. Kang Asep, biasanya mah maghrib setengah jam sudah di masjid. Kumaha? Kenapa nggak ke masjid lagi? Ini mah sudah 5 menit lagi masuk zuhur. Mertua Abdi sudah pulang. Abdi sholat dilanggar beneran, nggak sholat. Terkoreksi kehidupan manusia itu bisa dilihat dari penampilannya bunda, dari kesehariannya, dari kepeduliannya, dari wajahnya. Ketaatan orang bisa kita lihat dari wajahnya. Lihat saudara-saudara kita orang soleh di luar sana. Lihat wajah-wajah para ulama yang soleh itu. Hidupnya bersahajah, tapi wajahnya bercahaya. Subhanallah. Kenapa wajah ibu bercahaya? Saya yakin ibu baca Quran minimal 1 juz per hari. Tengah malam ibu menangis bersujud. Ibu ada rezeki sedekah tiap hari. Insya Allah dunia akhirat kita tenang. Ibu pilih mana? Pendapatan 1 miliar tapi neraka jahanam. Mendingan 30 juta tapi surga, betul? Masalahnya sudah ada nggak 30 juta? Sabar atuh. Di sini persyaratan 2, iman. Iman itu belum tentu takwa bunda, makanya digabung Allah amanu wa taqaw. Iman itu bisa pengakuan dan bisa dibatalkan di surat 2 ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia mengaku beriman kepada aku, kepada Allah dan hari akhir, kata Allah. Allah batalkan. Wa ma hum bimumin. Mereka boten beriman, cicing wae. Tidak beriman. Ini Allah yang membatalkan. Siapa ini? Inilah munafik. Rajin ke masjid tapi menjegal Islam. Baca Quran tapi menghina kebenaran. Sorban segede ban pesta tapi melecahkan Nabi. Munafik. Siapa yang benar itu? Amanu wattaqu. Iman pengakuan di sini apa? Amal soleh. Dia tidak pernah terganggu ketika dibully, dia tidak tersinggung ketika dilecehkan. Dia tidak pernah bangga ketika dipuji, dia malah istighfar. Astagfirullah bu, jangan ya, Allah maha terpuji. Aku hina bu, tidak seperti yang ibu bayangkan kok. Makanya doa saya sederhana bu. Ya Allah, jadikan aku dalam pandanganku kecil, walaupun dalam pandangan orang mungkin aku besar ya Allah. Kedua doa saya sederhana, doa saya, dekatkan hamba kepada orang yang dekat denganmu, jauhkan hamba dari orang yang jauh darimu. Aku butuh sahabat ke orang soleh, istri ke orang soleh, anak-anakku soleh, lingkunganku soleh. Salah satu kunci kebahagiaan seorang mukmin itu, kata Rasulullah, pertama punya lingkungan dan keluarga yang soleh. Yang kedua, punya rumah yang besar dan lapang. Datang mertua ada kamar, datang besan ada kamar tidur, datang mantu ada kamar tidur. Minimal di rumah 4 kamar tidur. Kamar tidurku, kamar tidur anak laki-laki, kamar tidur anak perempuanku, kamar tidur tamu ketika ibu dan ayahku datang dari Medan. Minimal kalau bisa 4 kamar tidur. Itu hadis bu. Bukan 4 kamar tidurnya, memiliki tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, punya kendaraan yang lapang dan bagus. Boleh beli Alphard ibu, boleh dengan niat. Pak, kita beli Alphard ya pak. Orang tua papa kan sudah 89, sering sakit-sakitan. Kalau ketika sakit dibawa ke rumah sakit, itu joknya bisa dimiringkan pak.
Mama bisa tidur pules, istirahat menjelang rumah sakit. Niat ibu bagus. Pak, kita beli rumah yang besar ya Pak. Adik papa kan kasihan, susah tinggal di Bukit Tinggi, tinggal di sini ya Pak. Dia kan sudah janda Pak. Ibu sorga Bu, sorga. Itu hadis Bu. Tapi konsekuensinya, wanita yang disenangi dalam Islam, wanita muslimah dalam Islam, istri yang solehah, persyaratan minimal 4. Jika dipandang suaminya menyenangkan, jika diperintah dia patuhi, jika diberi dia berterima kasih, jika ditinggal dia menjaga diri. Masya Allah. Sudah terpenuhi enggak ibu istri solehah? Jika dipandang suami menyenangkan, assalamualaikum, begitu masuk kamar, berangkat suami jam 5.40 berangkat kerja Tamrin Sudirman, ibu salam, ibu cium, ibu doakan barakallahu fik ya Pak, semoga Allah melindungi papa dalam bekerja. Begitu suami berangkat, ibu berwudu, sholat sunnah 2 rakaat. Habis sholat ibu berdoa, pelihara suami hamba ya Allah dari fitnah, subhat dan syahwat. Suami senang dan tenang bekerja, ibu nyaman ditinggal karena punya istri yang solehah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, laki-laki salah satu yang paling rugi yang punya istri cantik tapi punya keluarga buruk. Hati-hati. Salah satu kerugian laki-laki adalah punya istri cantik tapi keluarga buruk. Bapaknya gondoruo, ibunya kejawen, iparnya agen narkoba. Hati-hati ya Pak. Kalau Bapak mau nambah istri lagi, istri ada di sini Pak. Ada di sini istri. Ada. Kenapa Pak? Masih ada istri? Iya masih ada. Umur Bapak berapa sekarang? Istri berapa? 58. Istri 58. Istri Bapak berapa orang? 58 orang. Iya Rasulullah itu 11. Bapak enggak punya keberanian atau karena punya keinginan atau tidak punya keberanian? Tidak. Kita doakan beliau supaya berani. Kata Rasulullah, rugilah laki-laki yang punya istri cantik tapi dari keluarga buruk. Makanya ibu kalau ingin menikahkan anak, cari besan yang soleh, ipar yang soleh, tetangga yang soleh, lingkungan yang soleh. Jam 2 malam anak enggak pulang. Andi, jam 2 loh nak, betul malam Ahad, kenapa belum pulang? Saya di rumah Pak Solihin. Masya Allah nak, enggak apa-apa nak, itu ustadznya mama di masjid. Sarifah ya ma, jam 9 loh nak, kamu perempuan, awewe padusi, kenapa belum pulang? Di rumah Bu Hajah Poniem. Allahu Akbar, dia guru ngaji mama nak, punya lingkungan yang soleh. Masya Allah, betul. Makanya berdoalah, takdirkan aku ya Allah berada di lingkungan yang soleh. Anak kita bergaul dengan orang soleh, istri kita bergaul dengan soleh, suami ibu bergaul dengan orang soleh. Ini kadang kemana Pak? Main golf. Kemana Pak? Main tenis. Kemana Pak? Naik sepeda. Kapan ke masjidnya Pak? Waktu muda ke diskotik, waktu tua ke apotik, ke masjid kapan? Iya waktu muda ke diskotik karena gaji lumayan. Waktu tua kemana? Ke apotik. Mau kemana? Kong apotik. Terus ke masjid kapan atuh? Makanya pilih suami itu Bu, biar ganteng yang penting solehah. Soleh. Bu masuk, bunda masuk. Lihat Rasulullah itu, udah kaya raya, ganteng. Berapa Bu Rasulullah melamar Khadijah? 20 ekor unta. Kemarin di Mekah saya tanya, berapa harga unta merah di sini? 1 miliar. Rasulullah melamar Khadijah 20 ekor unta. Kalau 1 miliar, 20 miliar. Usia Rasulullah 25 tahun. Usia 25 tahun Rasulullah sudah mapan secara keuangan finansial. Melamar ibu apa dulu? Seperangkat alat sholat. Cuma 300.000. Benar Bu, ilmiah ini. Rasulullah itu mapan secara ekonomi, tapi pemurah, hidupnya milih sederhana. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bunda, konsen ya. Kenapa kita digiring Allah ittaqullah? Tahu ibu berapa kali kata takwa diulang dalam Al-Quran? Kata takwa diulang dalam Al-Quran 270 kali. 252 kali itu bentuk singular.
18 kali baru bentuk jamak. Betapa pentingnya membentuk karakter yang bertakwa. Sebab kalau sudah bertakwa, dia tidak sombong ketika kaya. Sebab kalau sudah bertakwa, tidak pernah minder ketika miskin. Karena miskin belum tentu mulia, kaya belum tentu hina. Orang bertakwa itu enak hidupnya, tidak pernah stres ketika banjir. Rumahnya saya kena banjir 2 meter tahun 2007 itu. Anak saya umur 2 bulan itu 2007 di Jakarta. Jam 10 malam saya masukkan anak saya ke ember seperti Nabi Musa. Hampir mati saya menyelamatkan anak itu. Sekarang sudah di pesantren. Menangis orang ketika anak saya selamat. Jam 10 malam, Bu. Listrik mati, air kencang. Habis selamat anak saya, hampir hanyut, saya hilang. Asal saya ingat itu, saya mau menangis, Bu. Masuk saya ke rumah hari Jumat. Air sudah 2 meter. Berenang menyelamatkan pakaian. Ngontrak rumah 3 kali 7 meter di Cipinang. Sambil memungut sisa-sisa baju anak saya, ya Allah, kalau Engkau turunkan banjir ini karena dosa hamba, ampuni hamba. Kalau Engkau turunkan ini sebagai ujian, luluskan hamba, ya Allah. Karena ujian tidak ada yang salah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah menimpa manusia kecuali izin Allah, tapi penyebabnya manusia. Bisa sebagai teguran, bisa peringatan, bisa peningkatan iman. Bagi orang beriman, kata Rasulullah, ketika diturunkan musibah itu ujian. Bagi orang kafir itu azab. Bagi orang beriman gak ada masalah, hanyut dia, mati syahid. Gempa turun menyelamatkan diri sambil takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kepala ibu kena genteng berdarah, terjadi pendarahan hebat, ibu meninggal 2 jam kemudian, mati syahid. Ibu habis melahirkan kena darah dipas berlebihan, mati syahid. Suami ibu kena kanker paru-paru, mati syahid. Ibu kena kanker payudara, mati syahid. Ibu pulang kampung naik kapal laut mabuk, tiba-tiba di tengah laut samudra menuju Manado karena orang tua ibu di Manado. Ibu meninggal karena ombak besar, ibu mati syahid. Subhanallah. Jadi orang beriman itu tidak ada satu celah sisi pun dia mengeluh. Karena kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu hina. Berhasil jangan pernah bangga, gagal jangan pernah kecewa. Karena semua sudah takdir. Subhanallah. Bisa? Enak, Bu, jadi orang beriman itu. Wajah cerah, ada nasi kita makan, nggak nasi kita saum Senin Kemis. Tiba-tiba besok nggak ada lagi, oh puasa Nabi Daud. Besoknya nggak juga lagi, niatkan puasa mengkodo puasa ibu dan ayah aku, ya Allah. Subhanallah. Kita makan karedok jam 7 malam nanti. Besok jam 5 subuh sudah keluar. Harganya berapa? 12.000. Ibu makan di Galaxy, sekali makan satu meja 1,4. Besok jam 5 subuh udah keluar. Keluarnya sama kok. Kecuali makan 3 juta di meja, 3 bulan baru keluar. Bisa kita pertimbangkan makan mahal. Ibu punya jam 2 miliar. Satu lagi cuma 20.000. Ibu di bandara apa kata orang? Bu, mohon maaf, jam berapa? Bukan berapa jam ibu. Terus untuk apa mahal? Orang nggak ditanya orang kok. Betul kan, Bu? Hijab ibu mahal 3 juta. Dengan hijab 100.000 3. Di bawah sholat pahalanya sama nggak? Sama tuh. Terus kenapa kita mengejar? Karena kita selalu mencari gengsi, bukan fungsi. Kalau sudah bicara fungsi, itu bicara kewajiban dan kebutuhan. Fungsi itu kebutuhan. Gengsi itu setan. Yang dikejar orang Indonesia itu di sini, gengsi, penampilan, baju branded, sepatu mahal, tas oke. Padahal di belakang ini sponsornya setan. Kalau fungsi itu kebutuhan, kita pakai berpahala karena bukan cari muka. Makanlah sesuatu karena fungsi, bukan karena gengsi. Beli tas karena fungsi, bukan karena gengsi. Ibu boleh kok beli Alphard, boleh. Suami ibu kaya, Pak, beli Alphard ya, Pak. Bapaknya bapak itu udah tua, Pak, supaya kemana-mana bisa nyaman. Boleh, boleh. Pak, beli agak mahal, Pak, ya hijab saya. Kenapa? Sering kadang pengajian rumahnya tidak ada AC, agak gelisah, Pak. Kalau hijab agak bagus, bahannya lembut, tidak panas, Pak. Boleh. Berapa? 600, boleh. Pernah zaman Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak kami beli terompang yang agak bagus, beli busana yang agak bagus? Apakah kami disebut sombong? Lah, tidak, kata Rasulullah. Asal kita beli bukan untuk gengsi, tapi fungsi.
Saya kalau pingin Alphard saya Bu, tapi uangnya belum cukup. Karena saya berangkat subuh pulang malam, ini pulang jam 10 baru pulang insya Allah. Dari pagi saya Bu. Ya Allah, jika itu yang terbaik mudahkan. Karena Alphard bisa tiduran, AC-nya nyaman, tempatnya lapang. Kalau bisa ada kamar mandi di mobil. Benar, boleh. Karena fungsi saya dari pagi pulang malam. Karena kebutuhan. Kalau ibu jangan banyakan di dapur. Apaan saya cukup. Iya.